Selamat Aduh, malam. Shalom pendeta, puji selamat Tuhan, puji malam. Tuhan. Malam semua. Inilah sukacita ya. eh Sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berbahagia. Jadi, saya selalu ingatkan ini, yang waktu juga semalam saya adakan acara ibadah dengan eh, saudara-saudara kita yang datang dari denominasi-denominasi Kristen, beberapa denominasi Kristen, dan juga ada yang dari saudara kita, tetangga kita ya, kaum mayoritas. Dan dalam renungan itu saya bicara seperti semalam, saya katakan eh, untuk menentukan Allah kita adalah Allah yang benar, menentukan Allah kita adalah Allah yang hidup, menentukan Allah kita adalah Allah yang pengasih, itu ditentukan dari bagaimana cara kita hidup. Bukan hanya sekedar kita mengakui Allah kita pengasih, Allah kita maha pengampun, Allah kita maha penyayang dan sepanjang sabar. Tidak cukup sampai situ. Karena kuasa Allah dieksperimenkan atau didemonstrasikan di dalam tabiat kita. Dan itu janji Tuhan. Firman-Nya memiliki kuasa untuk membuat anak-anaknya memantulkan citra Allah yang sesungguhnya. Jadi kuasa itu yang kita minta. Kuasa itu yang kita harus selalu tekuni. Kuasa itu yang harus kita perhatikan. Orang Kristen, kalau engkau mengakui Yesusmu sebagai juru selamatmu, Yesusmu sebagai pengasih, Allah yang mengampuni, tunjukkan karakter itu kepada orang lain. Jangan sampai orang salah menilai Yesusmu oleh karena karaktermu. Jadi itu menjadi perenungan dan tantangan kita umat-umat Tuhan yang mengakui Yesus juru selamat. Baik, pada malam hari ini saya mengikuti urutan bacaan saudara yang hari Minggu ini masuk di pasal 24 dari kitab 1 Tawarik. Pasal ke-24 dari kitab 1 Tawarik. Banyak sekali orang tidak suka dengan kitab Tawarik. Mengapa? Karena yang mereka baca itu nama-nama. Betul tidak? Keturunan-keturunan. Dan saya mau katakan, kalau kita orang Kristen saat ini, buku nubuatan itu kita pakai kitab Wahyu. Itu kitab nubuatan, menceritakan masa depan. Tapi di zaman orang Israel, kitab nubuatan mereka itu kitab Tawarik. Itu kitab mereka, Tawarik. Jadi saudara, kalau kita perhatikan kitab Tawarik, kalau kita menjadi orang Yahudi, di sana kita akan lebih jelas memperhatikan keturunan-keturunan kita, tuntunan-tuntunan Tuhan bagi umatnya, mulai dari masa penciptaan sampai kedatangan Yesus yang pertama kali. Yang adalah perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan kepada nenek moyang saya. Ini saya tempatkan diri saya sebagai seorang Yahudi, seorang Israel. Kepada nenek moyang saya, Abraham. Demikian kitab Tawarik ini akan menjadi sukacita bagi orang Yahudi ketika mereka membacanya. Karena memiliki latar belakang dari apa yang mereka lihat sendiri sehubungan dengan keturunan mereka. Tapi bagaimana dengan kita yang hidup di masa ini? Bagaimana cara kita melihat kitab Tawarik? Banyak hal yang diajarkan dalam kitab Tawarik, tetapi untuk kitab Tawarik pasal 24, anak saya saja saya suruh baca. Coba kamu baca itu Wahyu apa? 1 Tawarik pasal 24. Berapa ayat, Dedi? Dia tanya. Saya bilang tak baca semuanya, satu pasal. Dan dia baca. Selesai dia baca, dia bilang, pusing. Nama-nama semua yang dibacakan. Saya langsung teringat. Dulu teman saya juga dia bilang, James, saya ingin buat satu khotbah dari Tawarik, khusus berkhotbah mengenai nama-nama doang. Saya bilang, puji Tuhan.
Walaupun itu nama-nama, ingat satu hal, itu adalah firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita mengerti di sana. Nah, di dalam kitab 1 Tawarik pasal 24, Ya, kita mulai dari ayat 1. panjang umurnya, sehat-sehat, bahagia, sama keluarga besar. Itu kan. Oke. 1 Tawarik pasal 21. Pasal 24. Kita mulai dari ayat 1. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Saudara tahu, di dalam cerita Harun, Nadab dan Abihu memasang api asing dan Tuhan menyambar mereka dengan api dan mereka mati di tempat. Tapi yang Eleazar, dia berada tetap hidup dan itulah mengapa keimamatan Harun diturunkan ke Eleazar. Dan yang terakhir itu Itamar, perempuan. Di mana bangsa Israel tidak pernah menempatkan perempuan sebagai imam. Dan umat Tuhan, di sini dia catat, tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud, itu tadi ayat 1 sampai ayat 2, itu dia memberikan informasi sehubungan dengan sistem keimamatan. Dan dimulai dari ayat 3, dia katakan begini, Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar, dari keturunan Eleazar, anak dari Harun. Jadi sistem keimamatan dihitung dari keturunan Harun ini. Dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Perhatikan. Di dalam kisah ini Daud mulai mengatur keimamatan untuk ibadah bangsa. Kita pause sampai sini dulu. Sejak kapan Daud memperhatikan ibadah di rumah Tuhan? Ada yang bisa berikan jawaban sama saya? Dari pasal-pasal yang saudara baca di rumah. Sejak pasal berapa inisiatif Daud untuk mengatur sistem ibadah di dalam Ka'bah? Ada yang boleh kasih jawaban? Ada? Ini kisah pertama Daud, dia membangun satu sistem peribadatan dan dia atur sedemikian rupa. Saudara tahu mengapa Daud mulai mengatur dengan teliti seperti ini? Saudara lihat pasal 24 ini dengan judul para imam dibagi dalam rombongan, puak-puak orang Lewi. Di pasal 25 ada para penyanyi. Saudara, dimulai pasal ini Daud mulai memperhatikan sehubungan dengan tugas-tugas keimamatan. Dia mulai memperhatikan sistem peribadatan. Mengapa itu mulai terjadi? Sedikit kita undur di pasal yang ke-13. Ini ada satu peristiwa di sana yang saudara tahu dari peristiwa ini, dia akhirnya Daud sendiri
dan ini menjadi pengalaman bagi Daud, yang akhirnya dia mengambil keputusan untuk memperhatikan setiap ibadah atau aturan-aturan ibadah yang Tuhan sudah canangkan dari masa Musa. Jadi Daud sebenarnya dia dalam hal ini orangnya pandang enteng. Dia berpikir dia raja, jadi untuk masalah ibadah bisa dia atur sesuka dia. Umat Tuhan yang saya kasihi, jangan pernah berpikir karena kita punya kuasa, kita punya andil di dalam jemaat, kita punya kuasa, punya pengaruh, dan kita coba-coba untuk mengatur sistem yang sudah ada di dalam gereja. Atau coba-coba untuk mengatur apa yang Tuhan sudah percayakan bagi para hambanya di dalam sistem keagamaan. Daud berpikir demikian. Makanya dalam kitab 1 Taurik pasal 13, ini akan menjadi fondasi. Mengapa Daud begitu di pasal 23, pasal 24, dia sangat memperhatikan sehubungan dengan peribadatan, penyembahan, peraturan-peraturan di dalam melaksanakan penyembahan ini. Daud mulai berpikir. Dan di pasal 13 ini yang menjadi landasannya. Mari kita perhatikan baik-baik ceritanya. Dimulai dari ayat 1. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, maka baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat, untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang.
Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Perhatikan ini. Di dalam kisah ini, Tuhan murka terhadap Uzza. Peristiwa yang sudah kita baca ini dalam kitab 1 Tawarik pasal 13. Diawali dengan ide Daud. Ini idenya Daud. Dia rindu sekali. Sebenarnya idenya ini baik. Tapi dia terlalu jauh melangkah. Dia berpikir bahwa dengan mengambil kembali tabut perjanjian itu akan membawa keberuntungan bagi mereka, dan dia akan merasa bahwa hadirat Allah ada dengan mereka. Dan ini baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun perhatikan, untuk mengambil tabut Tuhan ini, sebenarnya Tuhan sudah atur dari kitab Taurat. Kitab aturan yang dicatat oleh Musa sehubungan dengan sistem bagaimana mengangkat tabut itu. Kalau saudara buka dengan saya dalam kitab Bilangan, saudara buka dengan saya dalam kitab Bilangan yang di pasal 3 sehubungan dengan 3 dan 4 sehubungan dengan orang Lewi. Di pasal 1, di kitab Bilangan pasal 1, Tuhan telah atur perkemahan-perkemahan mereka. Di pasal 3, Tuhan atur sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab dari suku Lewi sehubungan dengan pengaturan sistem Ka'bah atau sistem keagamaan orang Israel, sistem penyembahan yang masih berpusat kepada Mesbah atau Ka'bah, dan juga dalam hal ini kepada tabut perjanjian yang menyatakan hadirat Allah. Semua ini Tuhan sudah atur. Saudara bisa lihat aturan Tuhan, siapa-siapa yang layak membawa tabut itu. Yang dicatat dalam pasal 3 adalah tugas dari Bani Lewi atau suku Lewi. Tapi di pasal 13 ini ada satu yang menggelitikan hati saya. Daud yang memiliki kekuasaan dan dikatakan mungkin dia pintar dan dia dekat dengan Tuhan, tapi ada kekeliruan yang dia lakukan. Ganti hal rohani, dia bertanya kepada orang rohani. Dia tanya hal rohani kepada orang yang sipil. Orang-orang pemerintahan. Saudara, kalau mau bertanya mengenai teologi, tanyalah kepada pendeta-pendeta yang dikhususkan sekolah teologi. Jangan saudara tanyakan kepada orang yang tamat ekonomi atau tamat hukum, yang dia juga belajar Alkitab dan dia juga belajar tulisan-tulisan rohani. Tidak disalahkan untuk orang-orang demikian. Mereka juga disebut orang rohani. Tetapi mereka tidak dikhususkan untuk sesuatu yang bersifat doktrinal, contoh. Namanya dia berbicara teologi atau pelajaran mengenai kealahan.
Orang-orang teologi ya memang Tuhan khususkan untuk itu, yang dimana mereka itu juga belajar untuk diberitahukan kepada umat. Nah, Daud mencoba melangkah terlalu jauh. Perhatikan, untuk sistem keagamaan, mengangkat tabut, dia tanyakan bukan kepada orang Lewi, orang rohani, tapi perhatikan Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.100 dan semua pemuka. Ini bukan orang-orang yang dikhususkan untuk mengangkat tabut. Jadi dia salah bertanya. Dan malah di sini, di ayat yang keempat, dikatakan di sana, usul ini diterima dan dianggap baik oleh semua bangsa. Seluruh bangsa itu. Saudara bayangkan. Ini, mereka berpikir ini hal baik. Karena mengapa? Ini rohani loh. Ini kan cerita. Tetapi, saya bukan menyatakan di sini bahwa, utamakan pendeta dan orang yang bukan pendeta pasti salah semua. Bukan masalah salah benarnya. Tetapi di sini Tuhan, saya sering katakan Allah kita adalah Allah profesional. Allah yang profesional. Kalau hal rohani, pikirkan secara rohani dan tanya kepada orang-orang rohani. Jangan kita bertanya kepada orang-orang yang salah. Salah satu saya suka bilang Allah ini profesional. Semalam saya tukar pikiran dengan teman saya, dan saya ceritakan pengalaman yang saya alami. Di mana ada orang-orang yang mencoba membenci saya, dan saya tidak marah kalau mereka benci. Tapi saking bencinya mereka menghalangi pekerjaan yang saya lakukan. Yang mereka tidak tahu pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan saudara tahu apa yang jadi? Singkat cerita, malah saya katakan, malah ada yang mati. Hanya dalam waktu dekat. Dia halangi pekerjaan saya dan saya dihina. Dan dia memblok semua pekerjaan itu. Dengan menggunakan kekuasaan dia. Dan akhirnya meninggal. Hanya dalam 1 bulan, 1-2 bulan. Dan berapa bulan kemudian, yang satu ikut, dia juga meninggal. Dia yang telepon langsung dengan saya dan bentak-bentak, bukan bentak juga, tapi bahasanya begitu tidak mengenakan. Dan dia meninggal. Tapi saya katakan, saya tidak pernah mendoakan mereka untuk meninggal. Itu jauh dari saya. Malah saya berdoa supaya mereka bertobat. Dan ini yang saya katakan. Mereka mungkin tidak suka dengan saya, tapi mereka lupa pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Dan mereka mencoba menghalangi pekerjaan itu. Malah bukan hanya menghalangi, saudara. Merusakkan. Saya sampai menangis sama Tuhan. Di mana pekerjaan Tuhan yang saya sudah bentuk, orang-orang sudah dididik dengan bagus, dan mereka sudah ada dalam sistem yang benar. Di dalam etika pun saya latih dengan doa dan air mata. Dan sekarang orang datang dan membongkar semuanya itu. Dirusakkan karakter orang-orang ini. Dan situ saya agak marah. Dan saya keluhkan itu sama Tuhan. Dan akhirnya saya pun tidak sadar akibat dari mereka yang menghalangi dan merusakkan pekerjaan ini. Bisa merenggang nyawa. Jadi dengan kata lain, saya katakan Allah kita Allah yang profesional. Saudara, saya mau katakan di sini. Kalau saudara tidak menyukai pendeta atau menyukai orang-orang rohani dalam jemaat, saudara jangan pernah menghalangi pekerjaannya. Topang pekerjaannya itu. Karena pekerjaan yang dia lakukan itu adalah di bawah inspirasi Roh Kudus. Walaupun dia di mata kita adalah orang yang salah, tetapi kita harus perhatikan pekerjaan yang sementara dia bawa. Karena bagaikan seorang anak, ada seorang anak saking terlalu rajin, tidak disuruh sudah pergi.
Contoh, saya ingin makan kue. Saya ingin makan kue. Hanya uang tidak cukup beli kue. Tapi ketika dia tahu saya suka makan kue, dengan cepat anak saya ini langsung ambil uang, dia lari ke warung dan beli kue, padahal uang itu terakhir untuk beli beras, contoh ya. Kita tidak punya uang cukup. Dan dia langsung beli kue dan balik dengan ketawa. Ini Daddy, ini kuenya. Saudara, walaupun saya mau marah, dia sementara melakukan apa yang saya inginkan. Demikian banyak orang-orang yang dalam tanda kutip sebagai pengerja-pengerja Tuhan di dalam jemaat, baik dia itu majelis, pendeta sekalipun. Mereka kadang-kadang mereka seperti itu sama Tuhan, dan kita tidak bisa nilai mereka. Mereka lakukan pekerjaan Tuhan dengan semangat. Dan jangan karena kebencian kita, pekerjaan itu kita halangi. Kita dalam bahaya. Jadi walaupun Tuhan tidak suka orang ini, sama dengan kita, walaupun saya tidak suka anak saya lakukan itu karena dia ambil uang yang hanya mau beli beras, dia beli kue karena demi saya. Tapi saya tidak suka apa yang dia lakukan. Tapi sebenarnya yang dia buat itu sebenarnya adalah keinginan saya. Sama dengan cerita ini. Hal-hal kerohanian yang dibawakan atau dilakukan oleh pembawa Injil, walaupun kita lihat orang ini tidak tepat menjadi pelayan Tuhan, menjadi tidak tepat, tapi ingat, kalau dia mengadakan program untuk kebangunan kerohanian jemaat, topang programnya ini. Itulah yang saya katakan, Allah kita profesional. Dia pisahkan antara pribadi dengan misi. Orang yang pribadi yang membawa misi, sekalipun dia orang yang salah, Tuhan tidak permasalahkan itu. Yang penting misinya sampai. Kalau masalah orang ini, itu masalah yang bisa Tuhan atasi secara pribadi dengan orang ini. Tapi misinya sampai. Makanya perhatikan Paulus katakan dalam kitab Korintus bahwa setiap pembangun itu yang membangun berbeda-beda bahan mereka. Ada yang membangun dengan membawa batu bata, ada yang membangun dengan jerami, ada yang tetapi semua yang mereka lakukan akan teruji ketika Tuhan datang. Jadi Tuhan tidak permasalahkan bagaimana kita membangun. Yang penting Tuhan lihat misinya membangun itu selesai, tercapai. Mengenai pribadi orang itu yang tidak beres, itu urusannya Tuhan. Itulah mengapa saya katakan Tuhan itu profesional. Di dalam cerita ini, Daud tidak seprofesional itu. Dia berpikir bahwa hanya bertanya kepada pemimpin-pemimpin pasukan itu sudah cukup. Dia tidak tahu bahwa dalam kondisi, dalam hal-hal rohani, dia membutuhkan orang-orang rohani untuk memberikan pengarahan kepadanya. Dan ketika Tuhan menyatakan kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah, di sini dia mengerti, dan pasal 24 di situ dia mulai setia. Pasal 23, 24, 25, dia mulai setia dengan sistem keagamaan Israel. Coba perhatikan dalam cerita ini, kalau kita perhatikan apa salah Usa. Apa salahnya Usa? Dia kan mencoba untuk menahan tabut perjanjian yang hampir jatuh karena roda dari gerobak ini terselingkir. Dan dia coba untuk menahan biar tidak jatuh. Tetapi Tuhan menyambar Usa dengan api. Dia menyambar dengan kilat. Kalau zaman dulu di dalam Alkitab,
kilat itu mereka bilang api. Tapi memang kilat itu api, saudara. Dia panas. Menghanguskan. Berapa kali saya lihat kilat menyambar pohon itu hangus dari atas sampai di bawah. Jadi itu adalah api. Jadi yang menyambar Usa ini kilat api Tuhan yang dalam catatan Alkitab. Dan saudara tahu sebenarnya yang membuat Tuhan geram, membuat Tuhan akhirnya murka dan menyambar dengan api, bukan hanya masalah Usa menahan tabut itu. Mari kita perhatikan kesalahan-kesalahan di dalam pasal 13 ini. Mari kita perhatikan pertama. Di ayat 5, ketika semua rakyat sepakat untuk membawa kembali tabut perjanjian ini dari Kiryat Yearim ke kota Daud. Ayat 5, lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Siapa yang menjemput? Seluruh orang Israel. Coba saudara bandingkan yang diperintahkan Tuhan sehubungan dengan pengaturan tabut. Tuhan perintahkan dalam kitab Bilangan pasal yang ketiga, Bilangan pasal 3, untuk membawa tabut itu harus dari Bani Kehat. Saudara baca itu dari kitab Bilangan pasal 3 ayat yang ke-27. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan ayat ini. Dari ayat 30 saja. Bilangan pasal 3 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Silakan, ada yang bisa baca? Saya baca, Pak Pendeta. Ya, silakan Ibu Putri. Pemimpin puak Kehat dan kaum-kaumnya ialah Elisafan bin Uziel. Ayat 31, yang harus dipelihara mereka ialah tabut, meja, kandil, mesbah-mesbah, perkakas tempat kudus yang dipakai untuk menyelenggarakan ibadah, juga tirai, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu Putri. Sebenarnya yang harus membawa tabut itu adalah Bani Kehat. Dari suku Lewi. Dari suku Lewi. Itu kesalahan pertama. Ganti Bani Kehat dari suku Lewi yang diperintahkan untuk mengurus masalah tabut, yang Daud lakukan adalah mengumpulkan seluruh orang Israel. Sudah lihat, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua. Lalu Daud dari ayat 6. Dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Coba buka dengan saya. Bagaimana Tuhan mengatur cara membawa tabut itu? Di dalam kitab sebentar ya. Tuhan atur semua.
Dia katakan kepada bangsa Israel untuk membawa tabut itu harus diusung. Makanya dalam kitab Keluaran, Tuhan dia memerintahkan Musa untuk membuat tabut Keluaran pasal 37. Di ayat 4. Ini perintah Tuhan, dibuatnya kayu pengusung dari kayu penaga dan sisalutnya itu dengan emas. Ada pakai kayu pengusung. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel, kalau membawa tabut itu, harus diusung. Tetapi yang Daud lakukan, dia taruh di mana? Taruh di gerobak. Itu kesalahan kedua. Jadi masalah ini bukan masalah Usa yang memegang, tapi kesalahan di dalam sistem mengangkat tabut itu sudah membuat Tuhan murka. Ibadah yang kita lakukan, kalau ibadah itu tidak diatur sedemikian rupa, kita pikir itu Tuhan senang, tapi sebenarnya Tuhan murka di sana. Ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah perintahkan orang Israel mengangkat tabut. Di depan tabut itu ada orang menari. Coba perhatikan waktu Yosua menyeberangi sungai, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Saudara, mari buka dengan saya di kitab Yosua ini waktu mereka menyeberangi Yordan. Yosua pasal 3 Yosua pasal 3, tolong baca ayatnya. Mulai ayat 3 sampai ayat 6. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 6. Coba tolong baca ayat. Nah, silakan Ibu Putri, boleh unmute. Setelah Ya. lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. 900 meter Janganlah itu. mendekatinya. 2000 hasta 900 meter. Terus lanjut. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu ketempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Amin, terima kasih Ibu Putri. Lihat ini. Ini Tuhan atur sejak dari Musa dan ketika tabut itu diangkat.
tidak ada orang yang bisa di depan tabut. Yang ada yang diperintahkan Tuhan adalah tabut itu harus di depan. Malah jarak antara umat dengan tabut itu berapa panjang? 900 meter. Hampir 1 kilometer, saudara. Tinggal 100 meter, genap 1 kilometer. Itu jarak antara imam yang mengusung tabut dengan umat yang mengikuti. Ini dengan beraninya Daud menari di depan tabut. Itu sudah 3 kesalahan yang fatal di dalam sistem peribadatan. Sekarang yang ketiga, yang keempat. Dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ada berapa alat musik dia pakai? 5 alat musik. Daud seorang pemusik atau bukan? Iya, pemusik. Dia seorang pemusik. Dia malah menciptakan alat-alat musik. Tapi dari alat-alat musik ini, ada alat musik yang Tuhan tidak izinkan untuk dijadikan pengiring di dalam ibadah. Apalagi sehubungan dengan kekudusan, hadirat Allah yang dalam simbol Shekinah, kemuliaan Shekinah di dalam dari tabut itu. Karena tabut itu menyatakan hadirat Allah. Tapi Daud meletakkan semua alat musik yang dia tahu untuk mengiring tabut itu. Padahal ada 1 alat musik di antara 5 ini yang Tuhan tidak pernah izinkan masuk di dalam sistem peribadatan. Jadi ada 4 kesalahan fatal yang dilakukan oleh Daud bersama pengikutnya. Sehubungan dengan sistem peribadatan untuk mengangkat atau memindahkan tabut. Pertama, dia tidak bertanya kepada orang-orang Lewi, orang-orang rohaniawan yang dikhususkan untuk mengatur sistem itu. Kedua, dia mengangkat tabut itu bukan diusung tetapi menggunakan kereta. Ketiga, dia menari-nari di depan tabut itu yang sebenarnya ada jarak antara umat dengan tabut itu sendiri, kurang lebih 900 meter. Dan yang keempat, alat musik yang dia pikir itu baik, tapi Tuhan tidak mengindahkan 1 alat musik itu masuk dalam peribadatan itu. Di mana jawabannya dari 4 hal ini? Akhirnya Tuhan menyambar dengan api dan membinasakan Usa. Karena yang kelima, ketika Usa memegang tabut perjanjian itu, di situ sudah tidak ada rasa hormat lagi umat terhadap tabut yang Tuhan sudah sakralkan, sudah kuduskan, dan orang tidak boleh sembarang memegang itu selain dari Bani Kehat. Hanya Bani Kehat yang boleh pegang tabut itu. Tapi sekarang seorang Usa berani memegang. Mengapa? Karena sistemnya sudah salah. Orang pun pandang remeh. Saudara lihat, dalam ibadah demikian, kalau ibadah itu kita atur sudah salah, dengan orang yang membawakan ibadah itu akan memandang remeh. Dia akan merasa bahwa semudah ini menyembah Tuhan. Dan semau dia, apa yang dia mau lakukan. Makanya tidak heran. Di dalam ibadah pun dia berkhotbah. Kalau dia ditugaskan khotbah,
dia jadi stand komedi di depan. Bukan menceritakan kebenaran, tetapi yang diceritakan adalah hal-hal yang lucu. Ada apa dengan kebenaran-kebenaran dan dijadikan lucu? Memangnya Yesus mati di salib itu satu kelucuan? Tidak. Tapi mengapa roh itu berkembang demikian? Karena sistemnya salah dari awal. Demikian Daud yang sudah salah mengatur sistem peribadatan. Usa pun menjadi korban atas kesalahan itu. Dan akhirnya di pasal 15, jawabannya di pasal 15. Saudara baca, tolong baca dengan saya. Ungkapan Daud kepada orang Lewi. Sekarang Daud sadar yang dia lakukan itu adalah hal yang salah. Tadi dia bertanya kepada orang-orang besar, bangsawan-bangsawan di bangsanya sendiri. Sekarang dia sadari, ternyata saya bukan tanya kepada orang negarawan, saya harus tanya kepada orang rohaniawan. Dan sekarang Daud datang kepada orang-orang rohaniawan. Siapa mereka? Orang Lewi. Coba perhatikan. Di ayat 15, kita mulai ayat 1. Pasal 15 ayat 1. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi. Sadar dia sekarang ya. Iya. Sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Sekarang dia mulai sadar. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkan untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Bani Kehat. Lihat, sekarang Bani Kehat dia panggil. Iya. Ya kan? Iya. Selesai itu, coba perhatikan ungkapan Daud kepada orang-orang ini. Sehubungan dengan apa yang dia telah lakukan. Di ayat yang ke-12. Tolong baca pasal 15, ayat 12, dan ayat 13. Tolong baca ayat ini. Pasal 15, ayat 12 dan 13. Ayat 12, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab, oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Daud sekarang sadar. Amin. Amin. Ya. Apa yang dia, dan ingat coba perhatikan informasi yang dia lakukan. Dia tidak bilang begini. Pada waktu pertama Tuhan membunuh Usa karena dia memegang tabut itu. Bukan itu kan ungkapannya. Iya. Padahal peristiwa Tuhan menyambar karena Usa memegang tabut. Betul tidak? Iya. Tapi informasi Daud sekarang berbeda. Sebab kita tidak meminta. Karena kamu tidak ada di sana dan kami tidak meminta petunjukmu, maka Tuhan menyambar. Daud sekarang sadar betapa pentingnya orang Lewi, terutama Bani Kehat, untuk mengatur sistem itu. Dia sadar sekarang. Dan dia menghargai orang Lewi. Jadi dia tidak permasalahkan masalah Usa yang memegang tabut, tapi dia permasalahkan kesalahan yang sudah dilakukan. Berapa kesalahan tadi? 4 kesalahan. 5. Amin. Dan kesalahan yang terakhir adalah masalah musik. Coba perhatikan baik-baik. Ketika orang Lewi mengatur sistemnya sampai dengan alat musik mereka pilih.
Karena mereka tahu ada alat musik yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Lewi tahu sekali itu. Coba perhatikan di ayatnya, coba buka dengan saya. Di pasal 15, Ayat 16. ayat 16. Coba tolong bandingkan dengan pasal 13, ayat 8. Alat musik apa yang dikeluarkan oleh orang Lewi sehubungan dengan penyembahan? Coba perhatikan. Di ayat 16. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara mereka, saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti apa? Gambus, kecapi, ceracap. Apa? Gambus, kecapi, dan apa? Ceracap. Ceracap. Saya mau tanya, yang mana yang dia keluarkan dari ayat 8? Sekarang tinggal 3 alat musik. Gambus, kecapi, ceracap. Ada 1 alat musik yang dikeluarkan orang Lewi tidak boleh masuk dalam peribadatan. Coba bandingkan ayat 8. Alat musik apa? Rebana. Apa? Rebana dan nafiri. Rebana. 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 Ayat 8, 13 ayat 8, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Yang dia keluarkan apa di sana? Yang dikeluarkan rebana dan nafiri. Mengapa rebana dan nafiri dikeluarkan? Pertama, nafiri itu hanya digunakan untuk memanggil umat. Pep, 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 pep. Itu tugas, Trompet, itu ya. trompet itu. Trompet. Itu memanggil umat. Mengumpulkan umat, Tuhan yang perintahkan di dalam kitab Bilangan. Coba buka dengan saya dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-10. Pasal 10 saudara baca sendiri di sana. Nafiri itu Tuhan gunakan hanya untuk memanggil umat, bukan untuk ibadah. Karena mengapa? Kalau tiup nafiri dalam ibadah, itu bising. Betul tidak? Membisingkan itu. Sama dengan rebana, membuat ribut. Makanya yang dia pilih di sana hanya 3. Apa tadi? Gambus, kecapi, Gambus. ceracap. Tahu gambus? Gambus itu alat petik seperti gitar yang dipetik ya, alat musik yang dipetik untuk nada-nada tinggi. Kecapi, alat musik yang dipetik juga untuk nada-nada rendah. Saudara, saya mau tanya, kalau alat musik seperti ini yang dipetik, apa yang menjadi tonjolan di sana? Melodi, melodinya, pengantar, atau yang menjadi dominan? Melodinya, atau suara pengantar musiknya yang menjadi dominan. Apa saya mau katakan ya? Karena ini kalau kita lihat alat petik musik, saya ketepatan saya senang main gitar sama seperti Ibu Putri ya, senang main gitar. Yang menjadi enak di dalam musik ini adalah alat musik ini adalah melodinya, ritmenya seirama, betul tidak? Iya. Coba saudara bandingkan dengan rebana dan trompet. Apakah dia menciptakan melodi yang enak, membuat hati syahdu dan senang dengan Tuhan, tenang? Bisa nggak trompet dan rebana membuat orang tenang? Enggak. Yang ada bising. Ya, Makanya 2 alat musik ini Tuhan singkirkan dari ibadah. Iya. Dia atur itu. Dan di pasal 24 ini, akhirnya di pasal 24,
Daud dengan teliti dari pasal 23 mengatur sistem peribadatan mulai dari pasal 15 tadi. Mengapa? Karena pengalaman di pasal 13. Satu kesimpulan. Di dalam cerita pasal 24 ini, makanya kita tidak boleh baca ini langsung kepada, waduh gawat ini, nama-nama ini keturunan Harun, tidak. Tapi kita harus lihat latar belakang, kenapa dia ditulis seperti ini. Dia punya latar belakang dari cerita sebelum-sebelumnya. Dan saya ambil latar belakang dari kisah pasal 24 ini, dari cerita peristiwa Daud yang tidak memperhatikan masalah ibadah. Yang akhirnya dia bertobat, dia mengerti sekarang. Ternyata saya tidak boleh, walaupun saya raja, tidak boleh sembarang saya atur ibadah itu. Demikian pelajaran yang kita boleh petik dari cerita ini. Sekalipun saudara punya wewenang di dalam hal-hal yang mungkin dipilih menjadi majelis atau apa saja di gereja, jangan menyentuh wewenang yang lain selain saudara berada di dalam koridor saudara sendiri. Karena demikian sifat Allah. Allah itu saya selalu katakan, dia itu profesional. Karakter Allah jangan pernah kita lupa. Dia itu Allah yang beraturan. Kalau dia Allah beraturan, dia itu profesional. Profesional dan berpikir. Dia bisa katakan salah adalah salah kalau kita sendiri kerja yang tidak beraturan. Ibadah pun tidak beraturan, Tuhan murka di situ. Sama dengan apa yang dialami Uza. Jadi ada lebih bagus kalau ibadah kita akan lakukan bersama umat, kita atur sedemikian rupa. Saya bersuka cita sepanjang hari tadi, setengah hari. Saya berada dengan para diakon saya, diakon dan diakones. Saya bilang ketentuan gereja, kerohanian gereja bergantung sama kalian. Dan banyak hal yang kita atur sehubungan ibadah. Dan saya harapkan supaya diakon-diakones kita akan memperhatikan setiap sudut peribadatan itu. Dan akhirnya kita putuskan bersama saudara, setiap selesai ibadah kita mengadakan observasi untuk membangun. Dan tugas-tugas diakon, makanya mereka diurapi khusus. Karena tugas-tugas ini, ibarat mereka ini Bani Lewi, orang kehat, yang diurapi khusus untuk mengatur sistem peribadatan. Dan mereka yang harus mengerti lebih banyak. Dan saya pendeta yang mengawasi. Jadi puji nama Tuhan, pelajaran ini juga membawa pengalaman yang baru. Bagi kita, jangan kita asal-asal ibadah. Karena, oh Tuhan kita baik, jadi buat aja ibadah sesuka saya. Apa yang saya mau lakukan? Tidak. Sedangkan bayangkan ini, sedangkan alat musik Tuhan atur. Tidak sembarang dia kasih alat musik. Terlalu banyak alat musik di dunia ini. Tetapi dia asingkan sesuatu yang sifatnya ribut. Makanya saudara, kalau kita beribadah dan kita ribut, bising, susah konsentrasi, sementara buah roh adalah damai sejahtera. Kalau saudara buat ibadah itu tidak ada damai, tapi bising, saudara sementara melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Bisa-bisa Tuhan murka oleh karena ibadahmu itu. Walaupun memanggil nama Tuhan. Saudara lihat, ini pelajaran yang Daud tanamkan di dalam kisah ini, yang Tuhan arahkan dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita mengerti. Dan biarlah pelajaran malam hari ini membawa iman kita lebih dekat dengan Tuhan. Mengerti karakter Allah, dan kita mengerti bagaimana kita berhubungan pribadi dengan Dia. Di dalam damai sejahtera, dalam ketenangan, dalam kekudusan dan sukacita. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa nama Yesus. Amin. Ada pertanyaan, tambahan, atau sanggahan, saya persilakan. Kita untuk waktu ke depan, kita masih ada 20 menit sampai jam 9. Kita boleh diskusi di sini. Ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita malam hari ini? Ya, mau tanya Pak James. Silakan Ibu Putri. Tentang tadi musik tadi ya, Tuhan mengatur musik ya. Iya. Jadi saya punya teman, dia Muslim, dan kalau dia lewat gereja,
di dalam perjalanan dari rumah ke tempat dia kerja itu dia sering lewat gereja dan dia sering mendengar musik dari gereja dan itu menyentuh dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, untuk dibaptis gitu. Saya tanya, berarti musik gereja itu ada kuasa, ada power ya Pak James? Iya, Terima benar. kasih. Mengapa cerita ini diangkat di Alkitab sampai dengan masalah musik diangkat? Alat musik itu diangkat di dalam, dengan kata lain bahwa lagu-lagu itu punya kuasa. Saya juga mau bersaksi di sini, Ibu Putri. Ya. Dulu kami buat KKR di Manado, tepatnya di Desa Tumaluntung. Satu minggu sebelum itu ada satu KKR yang dilakukan oleh orang-orang yang lansia, pensiunan. Dan tahu di KKR itu mereka alat musik yang mereka mainkan sesuka hati mereka. Walaupun itu lagu rohani. Dan mereka mainkan sesuka hati. Singkat cerita, waktu saya lewat di KKR itu saya bilang, KKR minggu depan, ketepatan saya juga bagian dari panitia. Saya bilang sama anggota panitia yang lain, saya tidak mau musik untuk penyembahan sama dengan musik mereka. Jadi ada sedikit perdebatan, akhirnya mereka terima. Oke, Sir James, mereka panggil saya waktu itu Sir. Baik Sir James, kami ikuti. Dan saudara tahu, sepanjang minggu kami mengadakan ibadah dengan membawa alunan musik himnal. Ingat di dalam gereja itu ada 3 bentuk musik. Musik mazmur, musik himnal, dan musik rohani. Ini berbeda ya. Kalau yang membedakan begini. Kalau musik mazmur itu biasa seperti di pemazmur. Dia lebih menggunakan nada-nada minor. Nada timur. Itu musik mazmur namanya. Itu juga masuk dalam penyembahan orang timur. Tapi untuk penyembahan untuk orang barat, kaum barat, dia menggunakan himnal. Kalau kita orang timur, kita boleh menggunakan mazmur. Tapi ketepatan kita orang Indonesia yang dipengaruhi dengan budaya barat kekristenan kita, maka kita mau tidak mau kita membawa himnal di dalam penyembahan. Tapi bukan musik rohani. Beda. Kalau musik rohani itu yang saudara dengar di menjadi musik-musik rohani yang agak sekuler. Jadi pada umumnya orang nyanyikan. Saudara dengar musik di rumah ya, lagu-lagu. Salah satu contoh lagu yang sering kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu bukan himnal, itu lagu rohani. Sebenarnya di dalam penyembahan, bukan lagu rohani yang kita bawa, harus himnal. Sebenarnya seperti itu. Dan itu sudah diatur oleh bapak-bapak gereja sebenarnya. Kalau kita kembali kepada musik gereja. Saya pahami itu dari teman-teman yang ketepatan mereka sekolah khusus untuk musik gereja. Bukan sedenominasi dengan saya, tidak. Walaupun mereka itu denominasinya Protestan, dan mereka punya bidang khusus dalam hal itu, dan saya diskusi dengan mereka, dan saya juga punya sumber-sumber tertentu yang bisa saya kuatkan, dan baru sini saya mengerti. Ternyata sedangkan Alkitab dia atur musik untuk gereja. Karena mengapa? Musik dapat mempengaruhi jiwa. Dan singkat cerita saya ceritakan tadi, ada seorang bapak dibaptiskan, masuk jadi Kristen. Dan dia bersaksi begini, setiap malam saya mendengar lagu himnal yang dibawakan di KKR itu. Saudara, dia tersentuh dengan lirik lagu-lagu itu. Dan dia dibaptiskan hanya karena mendengar lirik lagu, bukan musiknya yang dia pahami. Kata-kata dari lagu itu dia renungkan setiap malam. Karena kita di sana kalau KKR gunakan pakai toa, ya. Jadi semua dengar
Beda dengan di sini, kita sembunyi-sembunyi dalam ruangan. Tapi kalau di Manado tidak, pakai toa, saudara. Jadi satu kampung itu dengar apa yang saudara lakukan di dalam. Jadi beda sekali KKR di sana dengan di sini. Jadi memang heboh. Jadi bayangkan orang di luar, mereka tidur, mereka mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya sepekan kemudian mereka mau dibaptiskan. Amin. Jadi saudara, ada kuasa dalam lagu. Saya juga pribadi pernah menghadapi orang kerasukan setan. 4 kali saya menghadapi orang kerasukan setan. Dan pengalaman saya, setiap orang kerasukan, saya menyanyi lagu himnal, lagu penyerahan. Lagu yang sering saya nyanyikan adalah lagu tarik aku ya Yesus, dekat ke salibmu. Saya memfokuskan pikiran saya kepada Kristus. Saya tidak mempedulikan orang ini yang lagi gila, mengalami kegilaan. Ini kan mereka mengalami kegilaan. Mental mereka rusak karena setan masuk. Itu diakibatkan karena mereka membiasakan hidup mereka dengan dosa. Orang kalau sampai setan masuk, itu karena dia tidak meninggalkan dosanya. Pikirannya penuh dengan kekacauan dan tidak bergantung kepada Tuhan. Karena Alkitab sendiri katakan, umat Tuhan itu dipagari dengan kemuliaan. Sekarang saya bertanya, kalau setan bisa masuk, berarti kan pagarnya bolong. Betul tidak? Berarti pagar perlindungan baginya itu sementara bolong. Dan Yesus ajarkan, kapan itu bolong? Ketika kita terima kesalahan. Kita terima dosa. Jadi orang yang membanjakan diri dengan dosa, mereka lebih mudah untuk kerasukan. Dan waktu saya menghadapi orang-orang seperti ini, 4 kali saya menghadapi orang-orang begini, waktu saya menyanyi, mereka sudah tenang. Tidur, saudara. Dan 1 kali saya tanya untuk yang ketiga kali, orang yang ketiga kali saya hadapi, 1 bulan kemudian saya bertemu dengan orang ini, dan saya panggil dia. Namanya, saya lupa namanya, cewek ya. Saya panggil, taruh namanya Amel. Amelia, boleh sini, saya mau tanya. Dia bilang, oh iya sir, kenapa? Dia orangnya ceria-ceria. Dan saya tanya, waktu kamu kerasukan, kapan kamu tahu saya ada di samping kamu? Dan dia bilang, waktu saya dengar sir bernyanyi. Dia panggil saya sir. Saya dengar sir bernyanyi. Di situ saya tahu setannya sudah keluar waktu saya menyanyi. Amin. Jadi hati-hati pun waktu kita bernyanyi, kita sementara berdoa. Makanya di dalam lagu ada kuasa. Kalau saudara menyanyi untuk kemuliaan Allah, menyanyilah dengan sungguh, angkat hatimu kepada Tuhan. Karena di sana ada kuasa berubah. Kuasa mengubah hati hanya dengan lagu. Salah satu contoh, kalaupun kita rajin menyanyikan, saya nyanyikan, tarik aku ya Yesus, dekat ke salibmu. Bayangkan saudara, setiap saat saya menyanyikan lagu ini, secara otomatis jiwa saya akan dipengaruhi dengan kata-kata itu, dan saya akan rasa tenang kalau saya dapat merenungkan salib Yesus. Betul tidak? Itu akan mempengaruhi jiwa. Itu mempengaruhi hati. Perasaan kita akan terangkat. Itulah kuasa lagu. Asal kita nyanyikan dengan sungguh. Sama dengan lagu tadi, permulaan doa ini. Saya katakan doa dalam hati dan ikuti lirik lagu itu. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Lagu doa itu. Tapi maaf, tadi kita gunakan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau saudara bisa memaknai lirik lagu itu, dia sementara membawa saudara untuk bersekutu dengan Kristus. Karena yang saya pilih lagu itu adalah lagu himnal.
Saya senang dengan himnal karena lagu himnal memiliki sejarah gereja Kristen. Para reformator yang disiksa, dianiaya, sementara mereka mengalami kesusahan hidup oleh karena penganiayaan, mereka menulis lirik lagu itu dengan air mata, dengan berpengharapan akan bangkit iman-iman Kristen di generasi berikutnya untuk meneguhkan iman mereka yang sudah mereka bentuk hari itu. Itulah saya suka lagu himnal karena memiliki latar belakang sejarah seperti itu. Untuk saat ini saya walaupun senang dengan lagu rohani ya, lagu-lagu Nikita, itu lagu rohani semua. Saya senang lagu rohani. Tetapi itu hanya untuk memuaskan saya saja. Kalau saya naik mobil ya, saya dengar lagu rohani. Banyak lagu rohani saya download dari internet. Tapi begitu datang pada penyembahan, saya lebih fokus kepada himnal karena dia punya sejarah khusus yang saya sendiri mengerti. Itulah mengapa saya mengerti gereja dia canangkan lagu himnal. Kalau dalam Protestan, lagu himnalnya Kidung Agung. Iya, Kidung Jemaat. Kidung Jemaat. Kalau di Advent, lagu himnalnya lagu Sion. Saya tidak tahu gereja lain, tapi setahu saya, namanya dia Protestan sedunia, masuk dalam payung Protestan, pasti buku lagunya itu himnal. Hanya modernisasi saja, sekarang himnal sepertinya ditinggalkan. Dan mereka meningkatkan lagu rohani, yang mencoba menggunakan lagu rohani untuk menjadi lagu penyembahan. Banyak kekristenan sekarang dalam segi itu, tapi saya tidak persalahkan dan tidak ada kesalahan yang kita mau debat di situ, tetapi untuk saya, sebagaimana pelajaran kitab Tawarik, Tuhan sementara menarik kita untuk pahami bahwa musik itu sangat berpengaruh dengan apa? Karakter rohani kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau di Manado, saya sedikit juga mengerti di Manado itu ada maengket. Saudara tahu maengket? Itu ada belah budaya, tarian-tarian yang dimana tarian ini memiliki makna hubungan mereka dengan Tuhan yang tidak mereka kenal. Animisme. Sebenarnya itu maengket itu memiliki latar belakang penyembahan. Kita harus mengerti itu. Banyak lagu-lagu daerah mengandung lagu penyembahan di masa animisme. Agama bertuhan tapi mereka tidak kenal Tuhan mereka. Budaya Indonesia itu budaya animisme. Lagu-lagu budaya mereka, tarian-tarian yang mereka bawa itu bagian dari penyembahan-penyembahan. Malah ada satu lagu di satu daerah di Minahasa. Lagu itu tidak lagi pernah dinyanyikan karena sekali itu dinyanyikan bisa ada orang yang mati. Bayangkan saudara, sampai segitunya ritme lagu itu bisa membunuh orang. Itu bukan karena ada ilmu hitam, tidak. Tetapi para pemusik, mereka hubungkan dengan frekuensi-frekuensi. Mereka bilang itu dapat mempengaruhi otak. Dan ingat, otak itu punya irama. Makanya yang lalu saya juga dapat satu artikel, dia katakan lagu jazz itu akan merusak jantung. Karena dia mengganggu irama jantung. Bayangkan itu, lagu jazz. Dan tidak heran di dalam dunia seksualitas, mereka menggunakan jazz untuk memicu hawa nafsu mereka. Itu di dunia Eropa. Mereka lebih tahu mengenai musik. Jadi, saya baru mengerti, sampai ini orang Lewi pun dia mengerti dalam irama lagu. Musik-musik pun dia pilih, saudara. Karena itu sangat mempengaruhi. Jadi kita bukan masalah menghakimi satu dengan yang lain, tapi berhati-hatilah kita di dalam penyembahan. Jangan kita pikir yang penting kepada Tuhan. Tidak. Bolehkah kita pakai bikini kepada Tuhan? Kalau kita menggunakan istilah boleh semua, yang penting menyembah Allah. Kalau begitu pakai aja bikini, BH, baju renang dan datang kepada Tuhan dan ibadah. Apakah itu sopan? Iya kan? Itu dalam hal etika kita perlu perhatikan. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan dalam penyembahan sebagaimana dalam pelajaran Tawarik ini.
Tuhan ajarkan kepada Daud untuk memperhatikan segala sudut sistem penyembahan itu. Supaya kita mengerti bahwa Allah adalah Allah yang beraturan. Terima kasih Ibu Stella, Ibu Putri. Tambahan terima kasih, Pak dan James. pertanyaan yang baik yang bisa membawa juga inspirasi kita ya, lebih mengenal Tuhan itu. Amin, amin. Pak Pendeta, Terima kasih. boleh bertanya? Silakan Pak John. Masih ada 10 Selamat menit. selamat malam Pak Pendeta. Selamat Saya malam. hanya singkat Pak aja Dokter. ini mengenai lagu-lagu ini. Tadi sudah disinggung semua, sudah jelas buat saya ya, yaitu. Tetapi tadi Pak Pendeta singgung mengenai gereja Protestan juga lagu-lagu. Nah sekarang kan susah sekali kita mencari kecapi. Kecapi itu kan susah. Dan biasanya hiburan gereja-gereja Protestan atau di gereja-gereja mana itu dengan diiringi oleh organ atau apa tuh? Piano dan organ. Piano dan organ. Nah itu singkatnya aja, bagaimana pandangan Pak Pendeta? Terima kasih Pak John. Ini bagus pertanyaan. Pernah nggak kita dengar orang main kecapi? Saudara pernah dengar orang main kecapi ya? Ibu Krisya pintar main kecapi. Iya, Ibu Krisya pintar main kecapi ya. Ibu Krisya. Dulu saya juga sama-sama dia. Saudara dengar alunan kecapi? Itu seperti organ tunggal. Bentuk bunyinya seperti organ tunggal. Karena sudah kurang orang tahu kecapi, piano dan organ itu, yang penting tidak pakai rebana ya, tidak ada bandnya, bum bum bum, tidak ada beatnya. Main dengan baik tangga not-notnya, not itu, dia akan membawa melodi yang indah di dalam penyembahan. Sama dengan melodi kecapi ataupun gambus. Iya. Jadi seperti nada petik juga. Kan piano juga seperti nada petik. Tapi bentuknya tekan. Tapi suaranya tunggal. Ting, 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 gitu. Jadi sama dia. Baik kecapi maupun piano atau organ itu sama. Makanya dari zaman bapak-bapak gereja pun masuk dalam gereja itu, begitu musik itu dikembangkan dan ditemukan piano, akhirnya gereja sedunia memilih piano atau organ yang menjadi alat musik yang masuk di dalam standar musik gereja. Nanti belakangan abad 20, abad ke-20, 1920, baru masuk segala macam musik masuk dalam gereja. Sampai ada band, melodi, iya kan, yang melodi, bass dan sebagainya. Itu nanti belakangan jadi. Tapi di dalam sejarah bapak-bapak gereja, yang ada hanya organ. Sesudah masa kecapi, masa untuk ketukan timur, pemusik timur. Pemusik timur atau mazmur, mereka lebih kepada kecapi. Tapi modern sekarang kita lebih pada organ atau piano. Karena warnanya sama. Warnanya sama. Itu Pak Dokter, yang saya tahu ya. Yang saya tahu. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Dokter. Tuhan berkati. Baik. Masih ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan? Kalau sudah tidak ada, kita akan segera tutup. Melihat jam sudah jam 9 dan di Balikpapan ini sudah jam 10 ya, Oma Noni ya. Kita akan segera tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Ya, Oma Noni? Bapak Pendeta James bagus aja sih. Oh ya. Oke. Saya akan mendoakan kita semua di sini. Mungkin ada usulan doa selain apa yang dapat saya doakan.